Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik semua ya lah. Oke, sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak membuka materi, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Andika, Arkan, Dika Wisnu Saputra, Anissa, Putri, Farid. Oke, baik. Masuk semua ya. Berarti untuk hari ini tidak ada yang absen. Baik. Kalau Bapak lihat nih, kalian kurang semangat. Kayaknya Bapak coba untuk permainan dulu ya, untuk pemanasan nih sebelum belajar. Oke. Jadi dari sebelah kanan dulu. Untuk angka ganjil silakan berdiri. Oke. Silakan. 1 2 3 4 5. Good. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, untuk materi hari ini yaitu materi komputer terapan jaringan. Itu yang pembahasannya tentang bagian-bagian sistem komputer seperti prosesor, memori utama, lalu ada perangkat masukan dan keluaran interkoneksi antar komponen. Di sini teman-teman ada yang udah tahu apa itu komputer terapan jaringan? Ya, boleh silakan. Masih kurang tepat. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau yang sudah tahu? Ya, boleh. Oke. Di sini Bapak akan jelaskan apa itu komputer terapan jaringan. Komputer terapan jaringan itu adalah sekelompok komputer rekayasa atau terapan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras dengan tujuan membawa informasi secara cepat dan tepat dari sisi pengirim transmitter menuju ke sisi penerima receiver. Nah, jadi kalau sederhananya ini yaitu sekumpulan komputer yang berkomunikasi satu sama lain melalui media jaringan secara bersama-sama. Nah, itu arti dari komputer terapan jaringan. Nah, bagan-bagannya apa aja sih di sistem komputer dan fungsinya? Nah, di sini yang pertama ada pemroses atau prosesor. Yang kedua di sini ada memori utama. Ketiga ada perangkat masukan dan keluaran. Yang keempat interkoneksi antar komponen atau BUS. Nah, di sini fungsi-fungsinya ada nih satu-satunya. Yang pertama pemroses atau prosesor. Nah, itu fungsinya apa? Prosesor atau CPU ini dia tugasnya melakukan serangkaian langkah-langkah untuk menjalankan perintah. Nah, setiap perintah ini ditangani secara individual dan CPU dapat memproses beberapa perintah dalam hitungan detik. Nah, coba semakin kuatnya CPU ini, semakin cepat perintah diproses. Sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengguna sistem. Lalu yang kedua di sini ada memori utama. Nah, fungsinya yaitu untuk menyimpan data dan program, tetapi bersifat hanya sementara, tidak permanen ya. Nah, setiap kalian membuka sebuah program, itu akan diambil dari hard drive ke RAM. Hal ini karena membaca data dari RAM jauh lebih cepat dibandingkan
membaca data dari hard drive. Oke, yang selanjutnya itu perangkat masukan dan keluaran. Nah, ini fungsinya memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan sebagainya. Input atau output device juga dikenal sebagai perangkat komputer, salah satu dari berbagai perangkat termasuk sensor yang digunakan untuk memasukkan informasi dan instruksi ke dalam komputer untuk penyimpanan atau pengolahan data, untuk memberikan data diproses untuk operator manusia, atau dalam beberapa kasus mesin dikendalikan oleh komputer. Nah, perangkat tersebut membentuk peralatan perangkat sistem komputer digital modern. Nah, yang terakhir di sini interkoneksi antar komponen. Nah, ini adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses memori utama, perangkat masukan dan keluaran. Nah, interkoneksi ini penting dari komputer, yaitu arsitektur ini adalah saluran komunikasi. Ini menghubungkan berbagai komponen komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, hal ini mampu mengirim atau menerima data sementara operan atau bus sedang menerima atau mengirim data pada saat yang sama, tetapi hanya dalam satu arah pada satu waktu. Nah, itu adalah komponen utama dari sistem jaringan komputer. Nah, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, boleh. Oke, boleh. Nah, komputer terapan ini itu adalah program-program penggunaan bersama perangkat keras dengan tujuan membawa informasi secara cepat dan tepat dari sisi pengiriman. Jadi sederhananya itu sekumpulan komputer yang berkomunikasi satu sama lain melalui media jaringan bersama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang belum paham, boleh silakan bertanya. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup, teman-teman sudah paham. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, untuk minggu depan, kalian Bapak suruh untuk membuat kelompok. Satu kelompok itu berisi 5 orang. Nanti buatkan PowerPoint tentang materi yang akan Bapak share untuk minggu depan. Oke, sudah paham? Silakan nanti dibentuk kelompoknya, nanti kirim ke Bapak siapa nama-nama kelompok tersebut. Oke, sudah paham? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh disiapkan untuk doanya dulu ketua kelas, silakan. Oke, baik, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, Bapak sudah cukupkan untuk pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah belajar pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di minggu depan. Terima kasih.